Boleh lambaikan tangannya, teman-teman. Selamat malam dan selamat datang di Kombas Santo Benedictus. Tepuk tangan. Nah, pada malam hari ini, pada teman-teman pasti udah tahu ya temanya apa ya? Harusnya tahu. Karena teman-teman ini banyak wajah-wajahnya selalu rajin banget selalu datang tiap Jumat. Jadi tema pada malam hari ini adalah membangun kerajaan Allah dalam keluarga. JJ, kamu tahu kan yang lagi ngehits belakangan ini? Itu Tirta dan Zara. Dokter Tirta dan Bukan Dokter Tirta, ngapur tuh. Gue bikin hoax ya. Dokter Tirta itu tiba-tiba iya. Sorry. Begitu Tirta langsung tiba-tiba muncul Dokter Tirta. Bukan Dokter Tirta, tapi Pak Tirta. Om Tirta. Pak Tirta yang menikahi Zahra udah istrinya banyak, tiba-tiba menikah dengan anak yang di bawah umur gitu ya. Dan kita kan pasti nggak pengen ya, yang punya keluarga pasti juga pengen selalu setia sampai maut memisahkan. Siapa sih yang mau dimadu ya nggak? Betul. Kalau misal kita yang belum menikah pasti punya suami atau istri yang luar biasa ya pastinya. Yang apa tuh, Yang apa? Kriteriamu apa tuh kalau misal mau cari suami? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Nah, makanya cocok banget tuh. Nah, tema hari ini adalah membangun kerajaan Allah dalam keluarga yang dibawakan oleh Wis Limiadi. Siapakah itu Wis? Wis itu Instagramnya apa? Ayo. Jejak Kudus. Iya, teman-teman kalau misalnya yang follow di Instagramnya ada namanya Jejak Kudus. Nah, Wis Limiadi ini adalah the man behind Jejak Kudus. Jadi Wis Limiadi atau biasa dipanggil Wis itu lahir di Ujung Pandang. Ternyata dari Makassar. Dari Makassar ya. Tahun 1988. Dia lulusan dari apa aja? Coba dibaca. Purdue University. United States ya, di Amerika. Nah, Wis ini aktif melayani sudah lama banget nih, dari tahun 2003 Wis sudah aktif. 2003 kamu lagi ngapain? Lupa saya lagi nyampain. Tapi belum Katolik bahkan waktu itu. Ini luar biasa ya, Wis dari 2003 sampai sekarang masih setia, semangatnya masih membara. Dia adalah founder dari YouTube channel dan platform media Katolik Jejak Kudus. Itu pokoknya kalau misalnya kita tuh lagi nggak tahu ya, kalau lagi kayaknya berbuat dosa, lihat Instagram tuh keluarnya Jejak Kudus. Kayak diingatkan supaya kita tuh selalu ingat sama Tuhan gitu, selalu ke jalan yang benar. Quote Santo Santa yang nampol-nampol di situ ya. Betul. Nah, Wis ini melayani bersama Romo Bayu Ruseno OP dalam Cross Bible Study dan aktif sebagai asisten imam di Gereja Redemptor Mundi Surabaya. Dan selain itu, Wis juga aktif sebagai pembicara Katolik dalam berbagai acara. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai Kombas pada malam hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian. Aku harap teman-teman di rumah ikutan nyanyi bareng ya. Kita sama-sama memuji Tuhan. Aku akan share screen dulu. Lagu pada malam hari ini adalah Aku Mau Bersyukur.
Ya, teman-teman, mari kita mulai berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, pada malam ini kami mengucap syukur untuk dapat berkumpul kembali melalui online Kombas Santo Benediktus. Terima kasih ya Bapa bahwa Kombas Santo Benediktus ini masih dapat terus berjalan untuk menjadi saluran pengajaran firman-Mu bagi setiap dari kami yang ada di tempat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan membuka pengajaran untuk firman hari ini yang akan dibawakan oleh saudara kami, Wis. Semoga melalui dirinya yang Kau anugerahi karunia, dalam mengajari firman-Mu ini, kami semua dapat memperoleh pengetahuan lebih atas tujuan penciptaan kami di dunia ini, agar dapat berkenan bagi-Mu ya Bapa. Oleh karenanya ya Bapa, ini doa kami yang tak sempurna ini, kami hantarkan hanya di dalam nama-Mu saja. Melalui perantaran Bunda Maria terkasih, terimalah doa kami ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Thank you Fanny buat doanya. Sekali lagi selamat malam dan selamat datang teman-teman. Sekarang udah ada partisipan udah 48. Selamat datang di Kombas Santo Benediktus. Sekali lagi tema pada malam hari ini adalah membangun kerajaan Allah dalam keluarga. Kita langsung sambut Wis Limiadi. Terima kasih, selamat malam teman-teman semua dari komunitas Santo Benediktus Paroki Regina Coeli di Pantai Indah Kapuk, Jakarta, dan juga untuk teman-teman semuanya dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi saya diberi kesempatan untuk berbagi sedikit pengalaman dan juga wawasan tentang kerajaan Allah, karena hari Minggu besok, bacaan hari Minggu besok itu bercerita, bacaan Injilnya bercerita tentang perumpamaan tentang kerajaan Allah, ya. Jadi makanya saya mengusulkan bagaimana kalau kita membahas tentang kerajaan Allah, tetapi biar teman-teman nggak double-double mendengarkan. Nanti kan Minggu juga bakal dengerin penjelasan homili Romo tentang perumpamaan kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Saya mengusulkan untuk mencoba memberikan pengantar kepada teman-teman semuanya bagaimana kita bisa melihat kerajaan Allah di dalam keluarga, karena ini adalah hal yang sangat dekat dengan kita, ya, hal yang sangat dekat dengan keseharian kita, atau bahkan bisa dikatakan hal yang tidak terpisahkan dari keberadaan kita, ya, dimanapun kita berada, kita ada di dalam keluarga, kita hadir di dunia ini melalui keluarga. Oleh karena itu, malam hari ini kita akan melihat dua koneksi antara kerajaan Allah dan keluarga. Ya, jadi mungkin untuk sedikit mendengar judulnya, mungkin teman-teman punya berbagai ekspektasi, ya, berbagai ekspektasi atau memiliki sedikit gambaran apa nih yang akan dibahas, ya. Jadi dalam presentasi atau materi yang saya siapkan pada malam hari ini, saya tidak mengambil approach yang umum, ya, yang umum dalam arti saya tidak memberikan tips-tips bagaimana apa yang harus dilakukan, doa bareng, apa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hal-hal tersebut itu bisa berbeda-beda di tiap keluarga. Anda punya kebiasaan yang berbeda-beda, Anda punya karakter yang berbeda-beda. Jadi yang ingin saya bagikan pada malam hari ini adalah kerangka berpikirnya, ya, kerangka berpikir dan cara memandang, supaya apa yang kita bahas pada malam hari ini itu bisa diaplikasikan dalam situasi Anda, di dalam keluarga teman-teman semuanya yang dengan latar belakang yang sangat beragam, ya. Nah, untuk itu tentu kita harus punya satu fondasi atau satu dasar yang sama sebelum kita masuk lebih dalam lagi, dan kita harus menyamakan dulu persepsi kita tentang apa itu kerajaan Allah. Karena
kita nggak mungkin bisa membangun kerajaan Allah dalam keluarga kalau kita nggak tahu kerajaan Allah itu seperti apa, atau kita nggak tahu eh, apa sih kerajaan Allah itu. Nah, teman-teman di sini mungkin juga punya banyak definisi atau banyak pemahaman apa sih kerajaan Allah itu dan bagaimana kerajaan Allah itu bisa hadir di tengah-tengah keluarga kita. Nah, untuk itu kita akan banyak melihat di separuh awal dari materi presentasi ini, kita akan banyak melihat teks-teks kitab suci untuk mengetahui bahwa kerajaan Allah itu sebenarnya apa sih, ya. Nah, untuk itu Nah, untuk itu pertama-tama saya yakin teman-teman di sini semua pasti pernah baca kitab suci, ya, pasti pernah baca, entah kamu buka Alkitab sendiri atau teman-teman mendengarkan lewat perayaan Ekaristi, itu pun juga ya kita membaca, mendengarkan kitab suci, ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya, ada nggak nih teman-teman di sini yang sudah membaca kitab suci dari awal sampai akhir? Ya, silakan tulis di chat kalau ada yang sudah pernah membaca, ya silakan. Kalau yang belum, nggak apa-apa, ya. Kalau belum, nggak apa-apa, nggak usah malu. Saya juga belum. Ya, kalau ada yang belum selesai dari awal sampai akhir, nggak usah malu. Saya juga belum selesai, ya. Nah, buat teman-teman yang sudah, ya, ini ada beberapa JJ, Jessica, Shirley, udah. Atau teman-teman yang belum pun juga nggak apa-apa. Coba bantu atau mencoba menjawab pertanyaan yang ketiga, ya, karena kalau teman-teman bisa tahu jawaban yang ketiga, teman-teman bisa membaca kitab suci itu dengan sebuah kacamata, dengan sebuah perspektif yang akan memudahkan Anda untuk memahami apa sih maksud, apa sih pesan dalam teks yang Anda baca, ya. Pertanyaan yang ketiga ini adalah, kalau teman-teman sudah membaca kitab suci, ya, entah teman-teman sudah baca selesai dari awal sampai akhir, atau teman-teman baru baca sebagian, ya, baru baca sebagian, atau udah mencoba, baru mulai mencoba, atau akan mencoba, ya kan? Kira-kira kalau teman-teman harus merangkum isi kitab suci dalam satu kata, ya, merangkum isi kitab suci dalam satu kata, kira-kira bagaimana teman-teman merangkum? Ya, ada yang mau coba? Saya bilang ke JJ, kalau ada yang bisa memberi jawaban yang benar, ya, satu kata yang merangkum isi kitab suci, saya akan kasih hadiah. Ya, saya akan kasih hadiah. Oke, ini ada beberapa yang sudah kasih jawaban. Seru, ya. Isinya seru. Ya, oke. Seru itu udah mungkin kalau baca kitab apa namanya? Kitab bilangan mungkin bukan seru, ya, tidur. Kalau baca kitab bilangan. Oke, cinta kasih, ketaatan, taat. Oke, jawaban kasih. Oh, jawabannya kasih. Kebenaran. Susah. Ya, susah. Keselamatan, family. Allah selalu menyertai. Oke. Salib. Relasi keluarga. Oke, ada banyak yang jawaban yang menyerempet-nyerempet, ya, nyerempet-nyerempet, tapi hampir cuman belum, ya, hampir tapi belum, tapi udah mulai benar tuh, udah mulai benar, ya. Oke, Katrina Herlambang, thank you. This is the answer, ya. Itu jawabannya. Oke, Katrina, nanti aku siapin hadiahnya, ya, buku Santo Yusuf karangan Romo Bayu dan juga aku kalau sudah terbit nanti, ya. Oke, so that's the word. Wow, very good, ya. Jadi kalau kita merangkum seluruh isi kitab suci, itu kita bisa merangkumnya dengan satu kata, yaitu perjanjian, ya, perjanjian dalam bahasa Indonesia, ya. Dibedakan perjanjian yang dimaksud ini bukan hanya sekedar perjanjian, kalau kitab suci itu perjanjian lama, perjanjian baru, ya. Itu
ya mungkin teman-teman juga mungkin Anda pernah bertanya, kenapa sih kitab suci itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, dan apa sih perjanjian itu, apa yang dijanjikan, ya kan? Apa yang dijanjikan? So, untuk bisa mengetahui kenapa kok kata perjanjian, satu kata perjanjian ini itu bisa merangkum seluruh isi kitab suci, kita perlu melihat makna di dalam bahasa aslinya. Ya, dalam bahasa Yunani, kata perjanjian yang digunakan adalah diatheke, dan dalam bahasa Ibrani berit. Ya, berit. Dalam bahasa Inggris covenant, dalam bahasa Latin testamentum, ya, makanya kalau dalam Alkitab bahasa Inggris Old Testament, New Testament. Tetapi dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, kata berit, ya, makna asli dari kata perjanjian ini bukan hanya sekedar kontrak, ya, bukan hanya sekedar kita membuat suatu surat perjanjian, suatu kontrak, satu MOU, ya, suatu kesepakatan. Tetapi kata berit itu menandakan perjanjian yang menciptakan suatu hubungan, suatu ikatan keluarga, ikatan yang sebelumnya belum pernah ada, atau yang sudah ada tetapi rusak, diperbaharui, ikatan itu diperbaharui, dan ikatan keluarga ini bersifat kekal, bersifat abadi. Contohnya apa? Contohnya dalam pernikahan dan juga dalam adopsi. Makanya kalau sekedar buat pengetahuan juga, Yesus adalah anak Yusuf. Meskipun Yesus itu bukan biological son, anak biologis dari Yusuf, ya, tetapi karena Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya dan Yesus sebagai anaknya, maka secara hukum Yesus memiliki ikatan keluarga, hubungan keluarga yang sah di mata hukum bangsa Israel pada zaman itu. Jadi ikatan perjanjian ini adalah ikatan yang bersifat kekeluargaan, ya, ikatan yang bersifat kekeluargaan. Dan kita akan melihat di dalam perjanjian lama bagaimana Allah membuat janjinya kepada 5 tokoh utama ini, ya, Adam, Nuh, Abraham, Musa, dan Daud. Ya, di beberapa slide ke depan saya mohon maaf kalau teksnya cukup banyak, ya, cukup banyak karena banyak poin-poin penting yang perlu atau penting disampaikan, ya. Kalau teman-teman merasa nggak bisa kesusahan untuk mengikuti teksnya, nggak usah khawatir, nanti file PowerPoint ini bisa saya kirimkan untuk teman-teman baca di kemudian hari, ya, atau setelah sesi ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, teksnya mungkin banyak atau terlalu kecil, nggak usah khawatir, teman-teman dengar dulu aja penjelasannya. Nanti teksnya Anda bisa baca sendiri. Oke, nah yang pertama kita melihat perjanjian yang pertama itu dibuat Allah dengan Adam, ya, dengan Adam dan Hawa, di mana memang secara eksplisit kata perjanjian itu tidak muncul dalam kitab Kejadian, tetapi dalam kata 7, ya, Allah memberkati hari ke-7, kata 7 itu memiliki kata yang sama dengan kata sumpah, ya, Sheva dan Shefuah. Oleh karena itu dalam hari ke-7, kisah penciptaan ini dimaknai ketika Allah memberkati hari ke-7, makna yang terkandung di dalam pemberkatan hari ke-7 itu atau pengudusan hari ke-7 itu adalah sumpah yang ditetapkan oleh Allah sebagai Bapa dan sebagai pencipta. Jadi Allah adalah Bapa dari segala ciptaan. Dan kalau kita melihat kisah penciptaan di kitab Kejadian, kalau teman-teman pernah ikut Bible study-nya Romo Bayu udah jelasin ini beberapa kali dengan sangat detail, ya, teman-teman bisa juga nonton di YouTube-nya Romo Bayu. Tetapi kalau kita secara singkat, kita melihat di dalam kitab Kejadian, proses penciptaan itu adalah sebuah proses yang sebuah urutan proses, ya, sebuah urutan proses atau sebuah prosesi. Hari pertama diciptakan untuk
mempersiapkan hari kedua. Hari kedua diciptakan untuk mempersiapkan hari ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada urutan. Ya, yang pertama menjadi fondasi untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi ada semacam hierarki. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang terjadi pada hari puncaknya atau pada hari terakhir di hari ketujuh itu adalah suatu titik tertinggi atau sebuah klimaks atau sebuah puncak dari penciptaan, atau bisa juga dimaknai sebagai tujuan mengapa kita diciptakan. Ya, saya suka banget dengan doa pembukanya tadi. Saya nggak tahu, nggak janjian, tapi ada disebutkan di dalam doa itu supaya kita bisa mengerti makna kenapa kita diciptakan. Dan di dalam kitab Kejadian kita sudah bisa melihat sedikit tujuan kenapa kita ini diciptakan. Ya, karena hari ketujuh itu adalah hari puncak yang menunjukkan kepada kita apa tujuan kita diciptakan. Dan tujuannya adalah pada hari ketujuh apa yang terjadi? Kita menerima sumpah Allah yang akan menjadi Bapa kita. Dan ikatan ini dilambangkan dengan sebuah ikatan pernikahan antara Adam dan Hawa. Ya, antara Adam dan Hawa. Oleh karena itu, laki-laki akan meninggalkan rumah bapak, ayah, dan ibunya untuk menjadi satu dengan istrinya. Ada sebuah union, ada sebuah unity di dalam perjanjian Allah pada Adam dan Hawa. Apa yang terjadi setelah Adam dan Hawa? Ini kalau tadi saya mengajak teman-teman untuk meringkas dengan satu kata, sekarang kita akan mencoba meringkas secara cepat, ya, secara kilat, apa yang terjadi dalam kisah awal penciptaan hingga bangsa Israel. Ya, jadi setelah Adam dan Hawa, apa yang terjadi? Manusia menjadi semakin jahat, ya, menjadi semakin jahat sampai Tuhan itu dikatakan dalam Kejadian 6 bab 6 ayat 9, Tuhan itu menyesal, ya, dan Tuhan ingin menghapus semua ciptaan dan mengulangi mengulangi proses penciptaan. Karena apa yang sudah diciptakan itu menjadi semakin jahat. Akan tetapi Allah melihat Nuh, ya, seorang yang benar dan tidak bercela. Akhirnya kita tahu ceritanya, Allah menyuruh Nuh untuk membangun sebuah bahtera, dan Allah menyelamatkan Nuh beserta istri, anak-anaknya, dan istri dari anak-anaknya. Ya, jadi kita bisa melihat ada progresif juga nih. Dari Adam dan Hawa, sepasang suami istri. Sekarang di perjanjian yang kedua, Nuh beserta istrinya, beserta anak-anak, dan juga istri anak-anaknya. Ya, menjadi keluarga besar. Dan dengan Nuh, Allah memberikan tanda perjanjiannya, yaitu pelangi, ya, busur yang ditaruh di atas awan, dan apa yang dijanjikan adalah Allah tidak akan menghukum, ya, Allah tidak akan mengirim air bah untuk menghukum kejahatan manusia lagi. Ini perjanjian antara Allah dengan Nuh. Lalu setelah Nuh, apa yang terjadi? Kembali lagi, ya, kita mulai lihat nih ada patternnya. Ya, setelah Allah mengadakan perjanjian, keturunan berikutnya yang terjadi, mereka kembali lagi, ya, mereka kembali lagi dalam kejahatannya. Dalam hal ini keturunan Nuh itu sudah bertumbuh, ya, bertumbuh menjadi bangsa yang besar. Dan bangsa yang besar ini masih satu bahasa dan satu logat. Dan mereka berencana untuk membangun menara yang puncaknya sampai ke langit, ya. Dan Tuhan melihat tidak berkenan dengan rencana ini. Kenapa? Karena secara simbolis apa yang mereka rencanakan ini adalah, dalam tanda kutip, mereka mengatakan bahwa mereka bisa naik ke surga dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka bisa membangun sesuatu dengan kekuatannya, dengan apa yang mereka miliki sebagai ciptaan untuk bisa mencapai langit. Jadi dalam bahasa sederhananya, mereka merasa dengan diri yang tidak terbatas, mereka bisa mencapai sesuatu yang tidak terbatas. Dan ini menunjukkan suatu kesombongan, ya, suatu kesombongan. Sehingga Tuhan
turun dan mengacau balaukan bahasa mereka. Nah, setelah Menara Babel ini terjadi, bangsa Israel itu belum Israel ya waktu itu ya. Jadi orang-orang ini mulai dicerai-beraikan, bahasanya beda-bedakan. Akhirnya bertahun-tahun kemudian Tuhan menemukan Abram, ya, salah satu keturunan dari Nuh, Abram. Dan di sini Tuhan sekali lagi mengadakan perjanjian dengan Abram, karena Abram adalah orang yang benar, ya, orang yang baik. Dan Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya adalah kepadamu akan kuberikan keturunan, ya, seperti bintang di langit yang engkau tidak dapat menghitungnya. Sebanyak itulah keturunan akan diberikan kepadamu. Dan untuk menjadi tanda, ya, menjadi tanda dari perjanjian ini, Tuhan meminta Abram untuk menyembelih, memotong binatang-binatang sebagai tanda untuk penetapan perjanjian ini. Namun kita melihat dalam Kejadian 16 bab 4, Kejadian 16 ayat 4, apa yang terjadi? Setelah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram. Kalau kita ngomong Tuhan mengadakan perjanjian, ini artinya apa? Artinya Tuhan berjanji akan melakukan apa yang Dia katakan. Ya, Tuhan berjanji akan melakukan, memberikan keturunan kepada Abram. Tetapi yang terjadi adalah meskipun sudah dengan perjanjian ini, Abram kembali dipenuhi dengan keraguan. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya dia menghampiri Hagar. Ya, Hagar budak dari istrinya Sarah. Jadi Abram dengan keraguannya akhirnya melanggar perjanjian Tuhan. Namun Tuhan sekali lagi memberi kesempatan, ya, memberi kesempatan kepada Abram. Kali ini Abram diberi nama yang baru, ya, namanya menjadi Abraham. Dan dengan Abraham Tuhan mengadakan perjanjian, dan kali ini, ya, syaratnya lebih menyakitkan. Kalau sebelumnya perjanjian yang pertama tadi menyembelih, memotong binatang-binatang untuk sebagai kurban, tetapi karena Abram sudah meragukan perjanjian Tuhan dan untuk mengadakan perjanjian yang baru ini ada tanda yang lebih menyakitkan, yaitu harus melakukan sunat, ya, untuk melakukan sunat. Jadi ini kita juga bisa melihat ini bukan suatu hal yang random, ya, syarat yang random diberikan kepada Tuhan, tapi ada koneksinya dari peristiwa yang satu ke peristiwa yang lain. Lalu keturunan Abraham sekali lagi siklusnya terjadi, ya. Tuhan ingin memberikan Abraham keturunan yang sebanyak bintang di langit, dan ketika Abram sudah punya anak Ishak, lalu Yakub, dan bangsa Israel, bangsa ini, ya, suku ini sudah menjadi semakin besar, ya kan? Kalau tadi dari Adam dan Hawa, suami istri, Nuh sekeluarga, Abraham satu suku, sekarang keturunannya sudah menjadi 12 suku, ya. Jadi bertambah banyak lagi, menjadi 12 suku. Dan kedua, kita tahu kisahnya secara singkat, Yakub dan ke-12 anaknya beserta keluarga-keluarga mereka itu mengungsi ke Mesir karena ada bencana alam, bencana kekeringan, dan lain sebagainya. Dan mereka tinggal di Mesir selama 430 tahun. Dan selama 430 tahun ini akhirnya Raja Firaun yang awalnya memperbolehkan bangsa Israel, bangsa Yahudi ini tinggal di Mesir. Firaun itu meninggal, lalu digantikan oleh Firaun yang baru, dan Firaun yang baru ini tidak suka dengan orang-orang Yahudi yang ada di
negara Mesir. Kenapa? Karena salah satu alasan yang ditulis dalam kitab suci adalah mereka berkembang biak dan bertambah besar. Ya, jadi orang-orang Firaun ini takut nanti orang Yahudi ini malah populasinya lebih banyak daripada orang Mesir sendiri. Jadi mereka diperbudak, diberi pekerjaan yang menyiksa fisik. Nah, karena perbudakan ini, bangsa Israel kembali berseru, dan kembali mengingat akan perjanjian yang pernah diberikan Tuhan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu akhirnya singkat cerita, Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel, bangsa pilihannya, dari perbudakan di Mesir. Nah, di sini kita melihat sekali lagi ada tanda, ya, sebuah tanda, yaitu setelah 10 tulah diberikan kepada orang Mesir, pada tulah yang terakhir, Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk menyembelih korban anak domba tidak bercela, dan darahnya dioleskan pada tiang pintu, lalu dagingnya dimakan. Ya, kita mengenal ini dengan peristiwa Paskah Yahudi, ya, Paskah bangsa Israel di Mesir. Peringatan bagaimana Tuhan menyelamatkan atau melewati putra-putra sulung bangsa Israel untuk supaya tidak dibunuh seperti anak laki-laki sulung dari orang-orang Mesir, supaya bangsa Israel ini bisa keluar, bisa bebas dari perbudakan mereka di Mesir. Ya, sekali lagi suatu perjanjian, yaitu Tuhan ingin membebaskan, Tuhan ingin menjalin relasi kembali, ya, dengan bangsanya yang dijajah, diperbudak di Mesir. Setelah keluar dari Mesir, apa yang terjadi? Sekali lagi kita melihat pattern yang sama. Bangsa Israel belum lama di padang gurun, mereka sudah melupakan perbuatan besar Tuhan. Mereka mulai bersungut-sungut karena kelaparan, karena kehausan. Bahkan akhirnya ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai, mereka membuat patung berhala. Ya, mereka membuat patung berhala. Kalau tadi kita saya sudah jelaskan di awal bahwa perjanjian yang digunakan dalam teks kisah kitab suci ini adalah sebuah ikatan keluarga, sebuah ikatan pernikahan. Jadi ketika bangsa Israel membuat patung berhala, secara analogi hal berhala ini sebenarnya sama dengan ketika sepasang suami istri dalam hubungan pernikahannya, dan salah satu dari suami atau istri ini selingkuh, ya, selingkuh dengan orang lain, ya, dengan pihak ketiga. Nah, perselingkuhan inilah realita yang terjadi ketika bangsa Israel membuat patung berhala lain. Ya, makanya juga nanti di slide berikutnya kita akan melihat teks bagaimana Allah mengatakan dia Allah yang cemburu. Ini Allah yang cemburu. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengadakan ikatan pernikahan secara mistis, pernikahan secara rohani dengan bangsa pilihannya, tetapi mereka memilih untuk tidak setia. Dan ketidaksetiaannya ini bukan hanya seperti kalau kita kerja di kantor, kita punya bawahan, kita punya pegawai, dan pegawai kita nggak setia, nggak loyal sama kantor kita, dia pindah ke kantor yang lain. No, it's more than that. Ya, ketidaksetiaannya itu adalah seperti suami atau istri yang tidak setia pada pasangannya. Lalu di atas Gunung Sinai, apa yang terjadi? Musa menerima 10 perintah Allah. Ya, 10 perintah Allah ini tertulis di atas 2 loh batu. Ya, kenapa batu? Karena batu melambangkan kekerasan hati bangsa Israel pada saat itu. Dan ketika bangsa Israel menyembah berhala, ya, apa yang terjadi? Musa turun dari Gunung Sinai dan menghancurkan 2 loh batu ini. Dan kehancuran dari loh batu itu menandakan kehancuran atau pelanggaran atas perjanjian Tuhan dengan bangsa pilihannya. Ya, namun sekali lagi kita melihat Musa meminta kerahiman Tuhan. Ya, Musa mendoakan, menjadi perantara antara bangsa Israel yang berdosa, memohon ampun atas kesalahan mereka. Sehingga Musa naik lagi ke atas Gunung Sinai dan Tuhan mengadakan perjanjian yang baru.
dan menyuruh Musa untuk memahat 2 loh batu yang baru. Ya, jadi di sini kita melihat ada aspek pengampunan di dalam perjanjian antara Tuhan dengan Musa. Jadi kalau tadi kita lihat perjanjian itu adalah ikatan keluarga, ikatan yang bersifat ikatan yang baru atau ikatan yang dulunya sudah ada tetapi rusak. Ya, jadi di sini kita bisa melihat ada aspek pengampunannya, ya, pengampunan dan ambillah kami menjadi milikmu. Ada unity, a union, ya. Dan ini adalah suatu perjanjian dan Tuhan juga mengadakan jangan kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang akan kau datangi. Ya, karena Tuhan itu adalah Allah yang cemburu. Karena sama analoginya dalam hubungan pernikahan, ya nggak bisa seperti tadi Tirta dan Sarah, ya, satu istri satu suami, ya nggak bisa poligami, ya kurang lebih seperti itu. Sorry ya, bentar, si Domi baru pulang. Oke, ya. Nah, pada bab 34 ini, kitab Keluaran bab 34 ini dalam bab yang sama atau 34 dan 35 kita melihat bahwa selain mencetuskan perjanjian yang baru, ya, Tuhan juga memberikan instruksi kepada Musa untuk membangun kemah suci, ya, atau dalam istilah lainnya adalah tabernakel. Ya, kalau dalam perjanjian lama istilah tabernakel itu beda dengan tabernakel yang kita lihat di gereja sekarang, ya. Tabernakel itu menandakan kemah suci seperti yang ada gambar di slide ini. Dan juga Tuhan memberikan instruksi untuk membuat tabut perjanjian, ya, tabut perjanjian yang menyimpan 3 hal, roti mana, tongkat Harun, dan juga 2 loh batu. Tongkat Harun yang menandakan posisi sebagai seorang imam, dan imam adalah tugas seorang imam adalah seorang perantara, ya, seorang perantara antara bangsa Israel dan dengan Allah. Dan 10 perintah Allah ini menandakan posisi Tuhan atau status Tuhan sebagai seorang raja, raja yang memerintah, ya, raja yang memerintah. Kenapa hal itu penting? Nanti akan ada koneksinya, ya. Tapi untuk sekarang kita akan lanjut dulu. Nah, karena bangsa Israel itu bangsa yang sangat besar di padang gurun, estimasinya kurang lebih ada sekitar 2 juta bangsa Israel yang keluar dari Mesir. 600.000 kalau dalam kitab bilangan ada 600.000 laki-laki, kurang lebih, saya lupa angka pastinya, kurang lebih 600.000 laki-laki, ya. Kalau ada 600.000 laki-laki dengan perempuan dan juga dengan anak-anak, ya kurang lebih ada sekitar estimasinya sekitar 2 juta, ya, 2 juta penduduk yang ada di padang gurun. Nah, untuk memimpin bangsa yang sebegitu besarnya, Musa menunjuk beberapa penatua-penatua di masing-masing suku untuk menjadi hakim, ya, untuk menjadi hakim. Dan sistem kepemimpinan ini, hakim-hakim ini terus digunakan oleh bangsa Israel setelah mereka keluar dari padang gurun masuk ke Taman Perjanjian. Dan ini teman-teman bisa baca kisahnya di dalam kitab Hakim di Perjanjian Lama, ya, hakim-hakim di Perjanjian Lama. Dan kalau teman-teman baca di kitab Hakim ini, apa yang akan teman-teman baca, sekali lagi kita akan melihat pattern yang sama, ya. Bangsa Israel jatuh dalam dosa, dia jatuh ke tangan musuh, lalu mereka menyesal, memohon ampun, lalu Tuhan menunjuk seorang hakim yang baru, ya, yang akan membebaskan mereka dari tangan musuh, yang akan menyelamatkan mereka, ya. Jadi itu siklus yang akan kita lihat, kita baca dalam sejarah hakim-hakim bangsa Israel. Hakim terakhir dari bangsa Israel adalah Samuel, ya. Dan ketika Samuel ini sudah lanjut usia, apa yang terjadi? Bangsa Israel meminta agar Samuel menunjuk seorang raja, ya, seorang raja untuk memimpin mereka
terutama dalam menjaga keamanan dari serangan kerajaan-kerajaan sekitar. Jadi pada zaman itu bangsa Israel itu masih dalam peperangan, ya peperangan dengan kerajaan-kerajaan sekitarnya, sehingga mereka meminta seorang raja supaya apa? Supaya sistem pemerintahannya itu bisa terkoordinir dengan lebih baik, ya. Jadi ada satu pusat pemerintahan yang bisa mengatur logistik, mengatur tentara Israel dan lain sebagainya. Ya, itu salah satu tujuan mengapa mereka meminta seorang raja. Nah, ketika mereka meminta seorang raja, ini teman-teman bisa baca dalam 1 Samuel bab 8. Yang menjadi reaksi pertama Samuel adalah Samuel menjadi kesal, ya, menjadi kesal, dan Samuel menyampaikan permintaan itu kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan Tuhan di sini, kita lihat di sini, dengarkanlah perkataan bangsa itu, bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Ya, kita ingat sebelumnya ketika Musa mengadakan perjanjian dengan Tuhan, Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Ya, dengan Tuhan memberikan 10 perintah ini, Tuhan memposisikan dirinya sebagai raja dari bangsa Israel. Nah, tetapi yang terjadi di dalam peristiwa Samuel ini adalah bangsa Israel meminta seorang raja di dunia ini. Ya, mereka mereka ingin menggeser posisi atau kedudukan Tuhan sebagai raja mereka. Ya, akan tetapi Tuhan akhirnya mendengarkan permintaan mereka, tetapi Tuhan memberikan warning, ya, hati-hati. Kalau dalam istilah sekarang, be careful what you ask for, ya. Hati-hati dengan apa yang kamu minta, karena Tuhan bilang ke Samuel, peringatkan ke mereka, kalau aku menunjuk seorang raja di atas mereka, raja itu akan mempunyai hak untuk memerintah mereka. Ya, raja pertama yang diurapi itu adalah Saul, ya, Raja Saul. Namun setelah berkuasa, ya, Saul mulai kehilangan arahnya. Ya, Saul mulai lebih memikirkan kekuasaannya daripada memikirkan kehendak Tuhan. Akhirnya Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi raja yang baru, yaitu seorang gembala dari Bethlehem yang bernama Daud. Nah, dengan Daud Tuhan mengadakan perjanjian. Ya, ini tokoh kelima. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Daud, yaitu perjanjiannya apa? Pada waktu itu Daud sudah berhasil memenangkan berbagai peperangan dan menjaga stabilitas keamanan Israel. Nah, dalam kondisi yang aman ini Daud melihat bahwa tabut perjanjian itu masih berada di kemah, ya, masih berada di kemah suci, sehingga Daud ingin membangun sebuah rumah, ya, bait Allah, supaya tabut perjanjian itu bisa tinggal di dalam bait Allah yang megah, yang indah, yang kokoh, ya. Namun akan tetapi Tuhan ternyata memiliki rencana yang lain, ya. Melalui Samuel, apa yang terjadi? Tuhan meminta Samuel untuk menyampaikan kepada Daud bahwa bukan Daud yang akan membangun rumah Tuhan, ya, bukan Daud yang akan membangun rumah bagi Tuhan, tetapi yang akan membangun rumah bagi Tuhan adalah keturunan Daud. Ya, aku akan membangkitkan keturunanmu, ya, dan dialah yang akan mendirikan rumah bagiku. Dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Dan yang paling penting di bagian akhir, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Ya, menjadi bapaknya dan menjadi anakku. Setelah Raja Daud, ada para nabi, ya, para nabi yang memberikan reminder, bagi bangsa Israel akan apa? Akan janji Tuhan kepada Daud, ya, akan janji Tuhan kepada Daud. Janji Tuhan seperti apa? Di sini di Hosea mengatakan, aku akan mengikat perjanjian bagimu. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya.
Ya, jadi di sini ada bahasa yang baru lagi nih. Kalau sebelumnya kita melihat janji Tuhan itu seorang raja, ya, seseorang yang memerintah, tetapi melalui para nabi kita mendengar sebuah angle yang berbeda, ya, atau suatu sudut pandang yang berbeda, bahwa sekarang Tuhan memberikan janjinya, aku akan menjadikan engkau istriku, engkau akan memanggil aku suamiku, ya. Nabi Yesaya, kasih setiaku tidak akan beranjak daripadaku dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Di sini lalu di Nabi Yeremia mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, aku akan mengampuni kesalahan, sekali lagi ada aspek mengampuni kesalahan dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi ada dua aspek yang penting dari perjanjian ini. Perjanjian Tuhan terutama kepada Raja Daud, yaitu akan ada kedatangan seorang raja, ya, yang tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya, dan melalui para nabi kita mengetahui bahwa raja yang akan datang ini akan datang sebagai seorang mempelai. Ya, akan datang seorang raja dan raja ini akan datang sebagai seorang mempelai. Dan penantian bangsa Israel ini sangat berpengaruh pada kehidupan bangsa Israel kuno pada waktu itu. Kita bisa melihat bukti-bukti nyatanya dalam tata upacara pernikahan bangsa Israel kuno. Ya, ini sumbernya bukan dari kitab suci, tetapi dari buku-buku teks-teks bangsa Israel pada zaman itu. Ya, jadi bukan dari kitab suci, tetapi dari buku-buku teks-teks pada zaman itu. Ya, salah satu dampak dari penantian ini adalah dalam upacara pernikahan. Kalau sekarang, ya, di dunia modern, kalau kita datang ke pesta pernikahan, kita bisa melihat mana mempelai laki-laki kalau dengan melihat mempelai laki-laki itu mengenakan tuxedo, ya, jas yang paling keren, ya, yang paling kinclong lah. Pokoknya pasti kelihatan yang jasnya paling bagus itu adalah mempelai laki-laki dari pernikahan ini. Pada zaman Israel kuno, kita bisa menemukan atau melihat mempelai laki-laki itu sebagai seseorang yang menggunakan mahkota. Ya, jadi bangsa Israel kuno, mempelai laki-laki itu menggunakan mahkota pada hari pernikahan mereka untuk menandakan dirinya sebagai raja. Dan juga di dalam pesta pernikahan itu, pakaian yang dikenakan oleh mempelai laki-laki itu adalah seperti jubah seorang imam. Ya, jadi seorang mempelai ini menggunakan kostum pakaian yang menandakan dirinya sebagai seorang raja dan juga sebagai seorang imam. Kita ingat barusan beberapa slide sebelumnya, raja, imam ini adalah bagian dari tanda perjanjian yang diadakan Tuhan dengan Musa melalui tongkat Harun dan juga 2 loh 10 perintah Allah. Yang lebih menariknya lagi, seperti tadi kita lihat, teman-teman sudah lihat gambar dari kemah suci, ya. Kamar pengantin, ya, kamar pengantin itu juga dibangun sesuai dengan ukuran kemah suci, ya. Jadi di kitab Keluaran, ya, kitab Keluaran itu ketika Tuhan memberikan instruksi kepada bangsa Israel untuk membangun kemah suci itu, teman-teman bisa baca, ya, itu instruksinya detail banget, ukurannya berapa kali berapa, harus dihias seperti apa dengan kain warna apa dan lain sebagainya. Dan dekorasi dari kemah suci ini digunakan dalam mendekor kamar pengantin pada zaman itu. Ya, mengapa? Karena kemah suci itu adalah tempat di mana Tuhan mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel. Sama seperti perjanjian antara suami dan istri. Ya, perjanjian pernikahan.
suatu ikatan keluarga, suatu ikatan yang bersifat abadi, suatu yang bersifat kekal antara suami dan istrinya. Ya, jadi penantian ini, penantian bangsa Israel ini berdampak pada tradisi upacara pernikahan mereka. Nah, dari semua berbagai latar belakang yang saya sampaikan pada malam hari ini, kita bisa menyimpulkan satu hal, ya. Kalau di bagian awal di dalam title presentasi ini kita membaca atau mendengar bagaimana kita membangun keluarga, kerajaan Allah di dalam keluarga. Setelah kita mendengarkan pemaparan ini dan mendengarkan berbagai aspek dari perjanjian yang Tuhan adakan dengan bangsa Israel atau secara umum dengan kita semua, kita bisa menyimpulkan bahwa kerajaan Allah itu bukan hanya ada di dalam keluarga, tetapi kerajaan Allah itu adalah keluarga. Ya, kerajaan Allah adalah keluarga. Ketika kita mendengar kata kerajaan, mungkin kita punya banyak pikiran kita akan terpengaruh dengan berbagai informasi yang ada di sekitar kita. Ya, kerajaan itu seperti apa? Mungkin kita terpengaruh dari Game of Thrones misalnya, ya, kerajaan Westeros dan lain sebagainya. Seven Kingdoms. Mungkin kita terpengaruh dengan, kalau teman-teman dulu suka baca Samkok, ya kan, kerajaan dynasty, Chinese dynasty. Ya, kita banyak ya kerajaan dalam sejarah kita yang mempengaruhi kita. Ketika kita mendengar kata kerajaan Allah, kita jadi membayangkan suatu hal yang besar, yang megah, yang membuat kita kadang merasa kita nggak pantas, yang membuat kita kadang merasa kita terlalu kecil untuk mengambil bagian dari kerajaan ini. Tapi apa yang kita baca, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menunjukkan fakta yang sebaliknya, bahwa kerajaan Allah itu adalah keluarga. Dan keluarga ini adalah bagian dari kehidupan kita yang sangat dekat, ya, yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, kita akan lanjut dulu sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang bagaimana kita membangun kerajaan Allah ini di dalam keluarga kita, ya. Kalau tadi kita lihat di sepanjang perjanjian lama, Tuhan diakhiri dengan janji Tuhan kepada Daud bahwa ya ini agak aneh bahwa janji Tuhan itu adalah tentang sebuah janji, ya. Jadi janjinya bahwa nanti akan datang. Nah, kapan nih pemenuhan janji Daud itu? Dan bangsa Israel itu merindukan jawaban atau pemenuhan dari janji Tuhan ini. Dan tentu saja kita tahu jawabannya ada di perjanjian baru di dalam diri Yesus Kristus. Makanya di perjanjian baru kitab Injil yang pertama yang kita baca adalah Injil Matius, dan dalam Injil Matius bab 1 ayat 1 apa yang dikatakan? Inilah Yesus Kristus anak Daud. Ya, anak Daud. Kenapa informasi ini ditulis di bagian awal di kalimat pembuka dari Injil Matius? Karena Matius itu menulis Injilnya untuk orang-orang Yahudi, ya, untuk bangsa Israel. Sehingga untuk bangsa Israel, Matius ingin menekankan bahwa Yesus inilah yang memenuhi janji Tuhan kepada Daud, bahwa akan ada keturunan Daud, ya. Makanya Yesus dikatakan Yesus anak Daud. Kalau kita lihat di ayat nomor 20, hanya ada 2 orang yang menerima sapaan sebagai anak Daud, yaitu Yesus dan juga Yusuf. Yusuf anak Daud ini disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf. Kenapa? Karena kita tahu apa yang terjadi. Yusuf begitu dia tahu
Maria itu sedang mengandung, Yusuf ingin menceraikan, ya kan? Yusuf ingin menceraikan, tetapi malaikat berusaha menenangkan Yusuf dengan mengatakan Yusuf anak Daud. Apa tujuannya? Salah satu tujuannya adalah malaikat ingin mengingatkan Yusuf bahwa ini loh, ingat Yusuf, kamu itu anak Daud. Ingat Tuhan itu pernah mengucapkan janji kepada Daud. Dan ini yang terjadi sekarang di dalam rahim Maria adalah pemenuhan janji Tuhan kepada Daud. Ya, kenapa Yusuf ingin menceraikan Bunda Maria? Ada jawabannya di buku Santo Yusuf ya. Jadi nanti kalau udah terbit, ini iklan terselubung. Jadi nanti kalau bukunya udah terbit, teman-teman buruan beli ya, buruan beli supaya teman-teman tahu kenapa Yusuf ingin menceraikan Bunda Maria. Ada 3 alasannya ya, dan ada di buku itu. Oke, nah selain dari Injil Matius, apalagi kita akan melihat, saya akan memaparkan satu tanda lagi ya bahwa Yesus adalah pemenuhan janji Tuhan. Kalau tadi kita lihat janji Tuhan ada dua aspek ya, atau dua bagian, yaitu kedatangan seorang raja, dan raja itu akan datang sebagai seorang mempelai. Dan di dalam Injil Yohanes bab 3, Yohanes Pembaptis memberi kesaksian kepada Yesus bahwa Yesus yang akan datang itu adalah Mesias, ya. Dan Mesias itu adalah sang mempelai laki-laki. Ya, Mesias yang akan datang itu akan datang sebagai seorang mempelai laki-laki. Jadi Yesus akan datang sebagai seorang raja. Raja ini datang sebagai seorang mempelai laki-laki untuk apa? Untuk mengadakan ikatan kekeluargaan, untuk mengajak kita semua menjadi keluarganya. Artinya apa menjadi keluarga? Artinya agar kita semua bisa menjadi satu dengan Dia, untuk bisa menjadi satu dengan Tuhan. Dan ini tujuan kenapa kita diciptakan, tujuan kenapa Tuhan mengadakan perjanjian dengan manusia, dan tujuan mengapa meskipun manusia itu berdosa, akhirnya Tuhan mengirimkan putranya sendiri untuk memenuhi janji itu, untuk membawa kita kembali menjadi satu dengan Allah. Nah, bagaimana kita bisa menjadi satu? Bagaimana kita bisa mendatangkan kerajaan Allah? Kalau kita pikir-pikir, setiap kali kita berdoa Bapa kami, apa yang kita katakan? Ya, kita katakan, Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ya, dan ketika kita berpikir, datanglah kerajaanmu, saya nggak tahu teman-teman pernah berandai-andai atau pernah berpikir kayak, kapan kerajaan ini datang? Ya kan kalau kita datanglah kerajaanmu. Apa yang menjadi ekspektasi Anda atau apa yang menjadi pikiran teman-teman ketika Anda berdoa dan mengatakan datanglah kerajaanmu? Dan mungkin kita kadang karena doa Bapa kami ini kita udah sampaikan, kita udah ucapkan dengan berulang-ulang kali, akhirnya menjadi suatu hal yang otomatis ketika kita berdoa, ya itu just keluar aja ya, sekedar diucapkan, mengalir, dan akhirnya ya udah sambil lalu aja tanpa kita benar-benar berusaha memahami atau merenungkan apa kerajaan yang akan datang ini, dan bagaimana saya tahu kerajaan itu sudah datang ya. Dan pada malam hari ini yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua adalah kerajaan itu datang di dalam keluarga. Kerajaan Tuhan, kerajaan Allah hadir di dunia ini melalui keluarga. Kenapa? Karena kerajaan Allah adalah keluarga. Sehingga ketika kerajaan Allah itu datang di dalam hidup kita, kerajaan Allah itu pun hadir di dalam keluarga kita. Bagaimana kita di dalam hubungan keluarga ataupun hubungan pernikahan, bagaimana kita bisa mengaktualisasikan kerajaan itu? Kita melihat Santo Paulus dalam Efesus 5 ayat 22 dan 25 mengatakan,
Kalau kita ngomong kerajaan di dalam keluarga, atau kalau kita ngomong kerajaan deh, mungkin ini juga salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk membayangkan suatu kerajaan karena kita tinggal di negara yang demokratif, ya yang menggunakan sistem demokrasi. Ya, Indonesia adalah negara yang demokrasi. Kita melihat budaya modern seperti Amerika, negara-negara maju itu juga menggunakan sistem demokrasi, sehingga kita terbiasa pola pikir kita atau mindset kita itu terbentuk dengan demokrasi, ya, mendengarkan suara umum, ya, kepentingan bersama dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita menggunakan istilah kerajaan di dalam kehidupan rohani kita, dalam kehidupan iman kita, kita mungkin agak sedikit tidak nyaman, ya, sedikit tidak nyaman atau sedikit canggung dengan istilah kerajaan. Karena apa? Karena kalau kita ngomong kerajaan itu secara struktural pasti memiliki hierarki, ya, pasti ada hierarkinya. Dan ketika kita ngomong kerajaan, hierarki itu berarti secara langsung juga berarti harus ada ketaatan, ya. Kita harus tunduk kepada raja kita. Kita harus patuh pada perintah raja kita. Dan Santo Paulus di sini menunjukkan sekali lagi satu hubungan antara kerajaan dengan keluarga, yaitu ketika dia memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus, dia mengatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Sama seperti jemaat tunduk kepada Tuhan, ya, karena Tuhan adalah kepala dari jemaat, sehingga jemaat itu tunduk kepada Tuhan. Begitu pula istri, tunduklah kepada suamimu, ya. Teman-teman dengar ini aja mungkin juga buat teman-teman di sini mungkin juga, apalagi dengan begitu banyak gerakan feminisme yang terjadi di dunia modern sekarang ini, mungkin ada yang langsung terdengar janggal kayak, wah ini kayaknya nggak degrading to women gitu, kayak memandang perempuan itu sebelah mata dan segala harus tunduk. It's perlu di garis bawahi bahwa ada ini dua ayat ini harus dibaca secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Jadi Santo Paulus nggak hanya menulis, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu," titik, ya, nggak seperti itu. Tetapi dua ayat ini tuh harus dibaca secara bersamaan, bahwa istri tunduklah kepada suamimu, suami kasihilah istrimu. Jadi istri tunduklah kepada suami, suami kasihilah istrimu. Santo Yohanes Chrysostomus dalam memberikan penjelasan tentang ayat ini mengatakan bahwa dengan istri tunduk kepada suaminya, yang terjadi apa? Yang terjadi berikutnya, suami akan belajar untuk tunduk kepada istri. Dengan suami mengasihi istrinya, istrinya akan belajar untuk mengasihi suaminya. Jadi dua proses ini itu adalah proses seperti roda yang berputar, ya, yang tidak putus. Istri tunduk, suaminya jadi belajar untuk tunduk juga. Suaminya mengasihi, istrinya belajar juga untuk mengasihi. Jadi ini adalah dua proses yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Ya, jadi jangan dibaca hanya sepenggal atau diambil hanya sepenggal, tetapi dua proses ini itu adalah proses yang saling berkaitan. Dan hal ini pun yang mendeskripsikan kerajaan Allah. Kalau kita melihat waktunya nggak cukup malam hari ini, tetapi secara singkat saja kita melihat hal ini terjadi
atau kita melihat realita ini ada di dalam pribadi Allah Tritunggal. Ya, Allah Tritunggal. 2 minggu yang lalu di gereja kita merayakan Hari Raya Allah Tritunggal. Kita nggak punya waktu cukup untuk membahas secara detail, tetapi salah satu penjelasan dari dogma Allah Tritunggal ini adalah Allah Bapa begitu mengasihi putranya sehingga Bapa memberikan seluruh dirinya kepada putranya. Dan putranya pun begitu mengasihi Bapanya sehingga putranya memberikan dirinya sepenuhnya kepada Bapa. Sehingga salah satu penjelasan teologis tentang dogma Tritunggal Maha Kudus adalah Bapa dan Putra ada di dalam Roh Kudus, Putra dan Roh Kudus ada di dalam Bapa, dan Bapa dan Roh Kudus ada di dalam Putra. Ketika kita melihat Putra, kita melihat Bapa dan Roh Kudus. Ketika kita melihat Bapa, kita melihat Putra dan Roh Kudus. Ketika kita melihat Roh Kudus, kita melihat Bapa dan Putra. Ketiganya tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Dan kesatuan inilah yang digambarkan di dalam 2 nasihat Santo Paulus kepada istri dan suami. Dengan tunduk, dengan ketaatan dan kasih, ya, hubungan pernikahan itu antara suami dan istri, keluarga ini akan menjadi keluarga yang satu. Dan keluarga yang satu ini menjadi tanda dan sarana Tuhan untuk menunjukkan kerajaannya kepada kita, kepada semua orang yang melihat keluarga kita. Ya, jadi keluarga kita itu punya misi, punya tugas yang sangat mulia, yaitu untuk menunjukkan kerajaan Allah kepada orang-orang yang melihat keluarga kita. Dan bukan hanya untuk menunjukkan, tetapi keluarga kita juga itu berfungsi untuk mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, ibaratnya keluarga kita ini seperti istilahnya seperti simulasi, ya, simulasi untuk mempersiapkan kita masuk dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, ya, kalau kita nggak betah dengan keluarga kita, kalau kita nggak bisa mempersatukan keluarga kita, ya, dengan ketaatan, dengan kasih, dengan pengorbanan, kita juga nggak akan betah di surga. Kita nggak akan betah di surga. Kalau teman-teman mau betah di surga, teman-teman mau masuk di surga, cara mempersiapkan dirinya bagaimana? Nggak perlu jauh-jauh. Of course, sekali lagi, ini bukan berarti, wah kalau gitu kita nggak usah ke gereja ya, dan lain sebagainya. No. Ya. Kehidupan sakramental, ya, di gereja itu memberikan kita rahmat, ya, memberikan kita rahmat yang menguatkan kita untuk apa? Untuk hidup di dalam keluarga kita. Ya, jadi rahmat sakramental itu menguatkan kita. Karena kalau tidak ada rahmat sakramental, kalau tidak ada rahmat Tuhan yang membantu kita, impossible. Ya, impossible kita bisa membangun kerajaan Tuhan di dalam keluarga kita. Kalau kita mau membangun kerajaan yang satu di dalam keluarga kita, kita butuh rahmat Tuhan. Ya, tetapi untuk membangun kerajaan itu tadi, kita nggak perlu jauh-jauh. Ya, kita nggak perlu berpikir jauh. Of course, saya bukan bilang bahwa komunitas itu nggak penting. Teman-teman nggak usah melayani. No, that's not the point. Ya, tetapi berapa banyak orang yang sibuk mencari di mana saya bisa membangun kerajaan Tuhan, di mana saya bisa ini, sibuk mencari di luar, tetapi akhirnya mereka lupa bahwa di dalam keluarga mereka sendiri itu adalah kerajaan Allah di dunia ini. Ya, jadi kalau teman-teman ingin membangun kerajaan Allah, kalau teman-teman ingin mempersiapkan dirimu untuk masuk dalam kerajaan Allah di surga nanti, latihannya di mana? Latihannya di keluarga kita di dunia ini. Ya, jadi keluarga kita,
Kalau Fulton Sheen mengatakan keluarga kita itu adalah uh, sebuah cicipan, ya. Kita menyicip surga dengan keluarga kita. That's the very important role, ya, peran yang sangat penting dari keluarga kita, bahwa Tuhan memberikan kita keluarga, Tuhan mencetuskan sakramen pernikahan, Tuhan mengadakan sakramen pernikahan itu supaya kita bisa menyicip rasanya surga itu seperti apa. That's the main reason kenapa ada sakramen pernikahan. Ironisnya, tidak bisa dipungkiri, umat Katolik, apalagi yang non-Katolik, banyak yang sebagai sarana Tuhan untuk menunjukkan kerajaan Allah dan untuk mempersiapkan kita masuk dalam kerajaan Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak bisa dipungkiri, kita tidak bisa menutup mata. Fenomena-fenomena seperti perceraian semakin meningkat, ya kan? Permasalahan rumah tangga, entah dari perselingkuhan dan lain sebagainya, mulai semakin bertambah banyak. Kenapa? Karena mereka tidak melihat keluarga dengan tujuan dan maksud yang sebenarnya. Ya, mereka melihat keluarga sebagai apa ya? Sebagai sebuah formalitas, sebagai sebuah status, ya kan? Sebagai sebuah keamanan, kenyamanan di dunia. Biar saya nggak kesepian, biar bisa memperbaiki taraf kehidupan dan lain sebagainya. Keluarga hanya menjadi sarana untuk kepentingan di dunia ini. Itu dengan kita melihat seperti itu, kita akan kehilangan kekayaan yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa yang tersimpan di dalam keluarga kita. Jadi pada malam hari ini, satu pesan yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua adalah bagaimana kita memandang keluarga kita. Dan kerajaan seperti apa? Kerajaan seperti apa yang ingin kita bangun di dalam keluarga kita? Kalau kita ingin keluarga kita bahagia, kita ingin keluarga kita kudus, ya kan? Jelas apa yang harus kita lakukan, ya, melalui pemberian diri satu sama lain, kita tunduk dan kita saling mengasihi. Dan dengan melakukan ini, kerajaan Allah itu akan terbangun, tercipta di dalam keluarga kita. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga penjelasan singkat, ya nggak singkat juga sih sebenarnya, bisa membantu teman-teman untuk memiliki cara pandang, cara berpikir yang baru untuk kehidupan keluarga Anda. Amin. Thank you, Wis. Thank you ya, Wis, atas waktunya. Menarik banget ya, soalnya aku selama ini maksudnya baru sekali ini punya gambaran kalau ternyata kerajaan Allah itu maksudnya adalah keluarga. Dan bagaimana kita di dunia ini bisa mencicipi yang namanya surga itu ternyata melalui keluarga. Betul. Dan dimulai dari sakramen perkawinan. Dan di mana tadi diceritakan dijabarkan Wis dari awal mengenai kalau misalkan dari Tuhan dengan Adam, terus dengan yang lain-lain yang tadi ada banyak itu, disimpulkan bahwa berapa kali manusia itu mengecewakan, tapi Tuhan itu selalu mengampuni, selalu dikasih kesempatan lagi. Dan sama juga mungkin seperti kita dalam keluarga juga pasti ada yang namanya problem, ada cekcok atau apa segala macam. Dari sini kita diajak mungkin untuk merenungkan masing-masing dari setiap kita di rumah yang mungkin saat ini keadaan keluarganya mungkin lagi ada masalah atau mungkin lagi cekcok.
kita harus selalu ingat bahwa ternyata keluarga itu adalah ini jalan kita pertama kali nyicipin yang namanya surga itu gimana, yang namanya surga itu rasanya gimana sih. Nah, kalau sekarang itu kita mungkin lagi merasakan pahitnya, ya namanya nanti kita mau betah di surga itu ya begini. Makanya butuh usaha. Butuh usaha. Yaitu kasih dan pengampunan Ya, tadi betul sekali. Itu paling penting supaya kita bisa mencicipin surga di dunia. Thank you, Kowis. Thank you juga untuk teman-teman ini yang stay ini konsisten loh, masih ada 68 orang. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan ya, Kowis ya. Buat teman-teman semuanya, kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung unmute atau boleh juga langsung chat. Yang mau langsung unmute boleh, yang mau chat dulu juga boleh. Yuk, kita tunggu. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Oh, ada pertanyaan nih, Ko. Ada pertanyaan. Gimana ya, Ko, kalau beda agama dalam keluarga suami istri? Gimana? Gimana ya kalau beda agama dalam keluarga suami istri? Maksudnya karena memandangnya berarti kan nggak sama kan tadi soalnya kan Wis ada bilang kan kalau terkadang tuh terjadi kayak apa sih yang entah mungkin poligami, perceraian dan karena sebagainya. cara memandangnya Karena cara itu berbeda memandangnya. ya. Maksudnya nggak bisa dipungkiri yang umat Katolik sendiri kalau tidak mengerti bahwa Makna ternyata sebenarnya. keluarga kerajaan Allah sama dengan keluarga aja pasti kalau misalkan lagi nggak enak, aduh maunya pisah aja deh gitu loh. Nah, apalagi dengan yang mungkin nggak seiman gitu, pasti kan pandangannya kan beda. Itu gimana ya gitu. Bagaimana menyikapinya gitu kali ya. Silahkan. Oke. Tentu ini bukan hal yang mudah ya, pasti ini bukan hal yang mudah dan tergantung dari situasi atau kondisi dari hal ini gitu. Kalau sudah menikah, ya berarti ini konsekuensi, ya kan? Ini bagian dari konsekuensi pilihan kita. Kalau belum menikah atau masih mempersiapkan diri untuk pernikahan, yang saya bisa sampaikan adalah jangan dipandang enteng. Ya, seringkali kita memandang enteng, oh beda agama nggak apa-apa lah, itu ya pokoknya dia melakukan apa yang dia mau, aku melakukan apa yang dia mau, tapi selain itu ke gereja kan cuma hari Minggu doang, Senin sampai Sabtu ya udah nggak bahas gereja-gerejaan lah misalnya, seperti itu. Itu jadi perbedaan ini nggak ada. Seringkali kita memandang enteng, tetapi yang bisa saya sampaikan adalah perbedaan agama itu bukan hal yang sepele dan jangan disepelekan. Kenapa? Karena perbedaan cara memandang hubungan pernikahan itu implikasinya banyak sekali. Saya nggak ngomong salah satu agama tertentu, karena saya juga nggak terlalu mendalami bagaimana agama lain memperhatikan atau melihat sakramen pernikahan, tetapi mungkin misalnya kayak contoh di sinetron yang lagi heboh itu, misalnya ada agama tertentu atau belief system yang menyatakan bahwa kalau berkeluarga itu harus punya anak. Ya, harus punya anak. Kalau nggak punya anak berarti keluarganya itu nggak sempurna. Mungkin ada agama yang atau iman yang memiliki cara pandang itu. Ya, Gereja Katolik tidak melihat seperti itu. Ya, Gereja Katolik melihat anak itu adalah karunia Tuhan. Anak adalah karunia pemberian Tuhan. Dan yang namanya pemberian, yaitu berarti terserah yang memberi. Ya, kalau Tuhan mau memberi, ya silakan. Kalau Tuhan dalam kebijaksanaannya tidak ingin memberi, yaitu hak Tuhan untuk tidak memberi. Jadi, tetapi meskipun Tuhan tidak memberi, tidak berarti pernikahan itu menjadi tidak sempurna atau menjadi dipandang tingkatnya lebih bawah, ya kan? Sehingga kalau kita tidak memiliki cara pandang yang sama, akhirnya hubungannya ya mungkin perceraian. Satu bisa meminta, ya udah kita udah gini nggak bisa punya anak, kita juga tengkar terus, ya ngapain kita tetap mempertahankan ini, gitu. Jadi
kalau kita beda agama itu bukan hal yang sepele karena implikasinya akan sangat panjang. Nah, kalau sudah menikah, kita sebagai Katolik kita tetap harus menghormati pernikahan itu. Dengan cara apa? Ya, secara spesifik tentu saya nggak bisa memberikan jawabannya karena banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi dari kedua pasangan ini, ya kan? Tetapi yang bisa saya bekali, entah yang suami atau yang istri yang Katolik, adalah merenungkan dulu. Ya, kita sebagai yang Katolik ya kita merenungkan dalam bahasa sederhananya, kita yang memiliki pengetahuan berarti kita yang bertanggung jawab. Ya, kalau dalam bahasa Spider-Man kan, with great power comes great responsibility. Ya, begitu pula di dalam hubungan keluarga ini. Kalau kita yang tahu, ya kita harus mengedukasi. Gimana caranya? Ya banyak banget gitu caranya. Contoh, nggak usah beda agama deh, nggak usah beda agama. Saya dengan istri saya sama-sama Katolik. Saya dengan istri saya sama-sama Katolik. Saya background tadi udah diceritain JJ sama Jessica, saya udah aktif pelayanan dari 2003. Udah cukup lama aktif dalam ministry. Ya pengetahuan Katolik ya lumayan lah, cukup ini. Istri saya waktu itu Katolik, ya Katolik seadanya. Hari Minggu gereja, tapi selebihnya ya udah nggak mikirin gitu. Ikut persekutuan doa jarang atau mungkin nggak pernah gitu. Akhirnya apa yang menjadi tugas saya sebagai yang tahu. Jadi saya nggak ngomong secara ini tanggung jawabnya suami atau ini tanggung jawabnya istri. Ini tanggung jawabnya yang tahu. Siapa yang tahu dalam pernikahan saya yang punya pengetahuan. Akhirnya ketika kita mau mempersiapkan pernikahan, ya kita mulai bahas. Salah satu contoh misalnya tentang anak, ya tentang anak. Boleh nggak pakai kontrasepsi misalnya? Itu kan ada ini nggak usah ngomong beda agama deh. Ini sama-sama Katolik aja, ya kan? Ada pemikiran yang kan nggak apa-apa, kan kita belum siap, ya kita perlu planning apa dan lain sebagainya gini-gini. Tapi kita juga perlu tahu apa sih dampak negatif dari kontrasepsi itu apa? Apa sih rencana Tuhan di dalam hubungan pernikahan ini? Apa tujuan kita menikah gitu? Dan akhirnya dari diskusi, dari komunikasi kita menyampaikan, ya saya bercerita ke istri saya, ke Caca waktu itu, bahwa persis sih seperti apa yang saya sampaikan ke teman-teman ini. Jadi apa yang saya sampaikan ke teman-teman barusan ini memang terdengar teoritis, ya memang terdengar kayak ini kok berat banget, ini kayak nggak aplikatif ke kehidupan kita. Sebenarnya enggak, karena saya ceritain ke istri saya jelasin, ini loh, pernikahan itu bukan rencana kita. Pernikahan itu bukan Adam dan Hawa tiba-tiba lihat terus mereka mau menikah. Enggak. Pernikahan itu Tuhan yang menciptakan, ada Adam, ada Hawa, dan Tuhan yang menetapkan pernikahan. Pernikahan itu pertama-tama bukan rencanaku untuk hidupku, tetapi rencana Tuhan untuk hidupku. Dengan basic itu aja, akhirnya mengalir. Oke, sekarang kalau kita masuk dalam hubungan pernikahan, ada banyak hal yang perlu kita bicarakan, perlu kita persiapkan, perlu kita pertimbangkan. Salah satunya adalah anak. Kalau kita berangkat dari pemahaman bahwa pernikahan itu adalah rencana Tuhan untuk kita, berarti dalam hal anak pun kita juga harus memberikan ruang untuk rencana Tuhan dalam keluarga ini, dalam pernikahan ini. Dan menggunakan kontrasepsi
ya, menggunakan kontrasepsi apapun bentuknya, kontrasepsi yang tidak alami ya, kontrasepsi yang tidak natural, apa yang terjadi adalah kita secara langsung, secara nyata mengatakan, Tuhan kamu punya rencana, tapi aku punya rencana. Aku mau pakai rencanaku. Sorry Tuhan, aku nggak mau pakai rencanamu. Aku mau pakai rencanaku. Itu yang realita yang terjadi dalam menggunakan kontrasepsi. Akhirnya kalau kita menggunakan kontrasepsi, mungkin secara medis, secara ini ada benefit, punya ada kelebihan atau ada ini dalam apapun ya. Mungkin kita banyak melihat informasi itu. Bahkan kalau di Indonesia, saya nggak tahu teman-teman di sini ada yang mungkin ada beberapa sudah berkeluarga juga. Salah satu syarat untuk menikah adalah ada check up kesehatan di puskesmas, dan di puskesmas pun diajari tentang kontrasepsi. Jadi kita di Indonesia diajari tentang hal itu. Tapi kalau kita nggak punya pemahaman itu kan berarti kita puskesmas aja ini medis nih, kesehatan nih, menyarankan ada gitu. Tapi kita perlu tahu kalau kita pakai itu bertentangan dengan fondasi keluarga ini adalah rencana Tuhan untuk aku. Kalau kita membuka satu pintunya dari apapun, ya kan? Kalau ini dalam contoh kali ini misalnya dalam kontrasepsi, kita membuka pintu itu, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya akan terbuka pintu-pintu yang lain, dan ego kita, hati kita ini secara tidak langsung akan menjadi semakin keras bahwa Tuhan ini rencanaku, bukan rencanamu. Ya, jadi itu yang akan terjadi kalau kita membuka satu pintu itu. Nah, berarti kembali ke pertanyaannya tadi, sebagai pihak yang Katolik, sebenarnya gini sih, pernikahan apapun itu, sama agama, beda agama, tidak akan pernah bebas dari konflik. Tidak akan pernah bebas dari masalah. Nggak usah dicari, masalah pasti ada. Itu hidup pernikahan. Tidak usah dicari, masalah itu pasti ada. Kalau teman-teman nggak punya pemahaman yang benar, saya yakin kamu pasti akan terbebani dengan masalah itu. Saya yakin. Masalah yang terjadi dalam keluarga itu pasti akan membebani kamu, akan mengecilkan harapanmu. Kalau itu yang terjadi teman-teman sekarang, jangan khawatir, jangan berkecil hati. Itu artinya apa yang selama ini kamu rasa, kamu tahu jawabannya, ternyata jawaban yang kamu tahu itu tidak benar atau kurang tepat. Jadi apa yang harus teman-teman lakukan? Cari tahu jawabannya. Ikut Bible study seperti ini. Ikut cari video-video di YouTube yang bisa menjelaskan bagaimana sih pernikahan Katolik, apa sih value dalam pernikahan Katolik, apa yang harus dilakukan dalam pernikahan. Sampai teman-teman menemukan jawabannya, masalah itu nggak akan hilang. Tapi dengan menemukan jawabannya, masalah itu bukan lagi menjadi batu sandungan, tetapi teman-teman bisa menggunakan masalah itu untuk menjadi batu pijakan. Batu pijakan dalam keluarga Anda. Jadi, tapi kalau teman-teman merasa, ya aku pernikahanku ya fine-fine aja, baik-baik aja, saya nggak bisa memaksa, ya. Kita nggak bisa memaksa dari luar bahwa kamu harus begini, kamu harus begini. Kalau teman-teman merasa sekarang masih fine-fine aja, ya I don't know, ya circumstances-nya belum mendorong atau belum mengarahkan teman-teman ke pemahaman yang lebih dalam tentang hal ini. Tapi kalau teman-teman sudah mengalami masalah yang akhirnya membebani, itu salah satu tanda you have to find the answer in different places. Salah satunya dengan banyak mengikuti studi-studi seperti ini ataupun baca buku. Ya, terima kasih Wis, jawabannya luar biasa ya. Semoga bisa mencerahkan ya buat yang tadi bertanya. Dan maksudnya seperti yang Wis bilang, kalau misalkan nggak cuma yang beda agama aja, yang seagama aja, kalau pemahamannya nggak sama aja bisa jadi masalah, ya kan?
Nah, terus pengen tanya juga, kalau misalkan buat yang belum berkeluarga, berarti lebih ke orang tua kali ya? Yes, yes, yes. Jadi sebenarnya prinsipnya tadi memang dalam bahasa yang digunakan adalah hubungan suami istri. Tetapi uh, 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 actionable-nya yang bisa dilakukannya itu bisa dilakukan kepada siapapun, bahkan tidak hanya di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam persahabatan, di dalam uh, uh, relasi kita dengan rekan kerja di kantor, dengan bahkan dengan musuh kita, ya bahkan dengan orang-orang yang nyebelin, yang nggak baik sama kita, yang jahat sama kita bisa menggunakan prinsip itu, bahwa yang pertama adalah kita mengasihi, kita belajar untuk mengasihi dengan memberikan diri, ya bukan ya menyerahkan diri, tapi bisa juga memberikan diri kita. Dengan pemberian diri ini kita mengasihi, plus kita juga indirectly ya kita patuh, karena kan kita memberikan diri kita kepada orang yang kita kasihi. Jadi kita patuh, kita tunduk kepada mereka. Real life uh, real life aplikasinya, ya real life aplikasinya. Kalau saya dengan Caca, misalnya kita lagi berargumen, kita lagi tengkar atau lagi debat atau lagi marah dengan satu sama lain, ya kan? Dengan menggunakan prinsip tadi itu, apa yang saya pelajari adalah yang saya lakukan ketika satu orang marah, pasangan yang lainnya harus bisa meredakan kemarahan itu bukan dengan ikutan marah, tetapi belajar tunduk, ya belajar menunduk. Karena itu tadi yang saya sampaikan, dengan kita menunduk, lawan bicara kita atau pasangan kita akan ikut belajar menjadi, mereka juga akan belajar untuk menjadi tunduk. Ketika pasangan kita lagi melakukan kesalahan, kita mengasihi, maka dia juga akan belajar untuk mengasihi kita. Jadi ini satu praktikal ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi memang secara teoritis mungkin terdengar sangat berat, tetapi teman-teman bisa mengambil intisarinya dan itu tertuang dalam relasi sehari-hari ya, sehari-hari. Jadi kalau kita tadi ngomong kerajaan Allah dalam keluarga, saya nggak tahu teman-teman mungkin ekspektasinya adalah membangun kerajaan Allah berarti punya altar doa seperti ini misalnya, altar doa, berdoa bersama keluarga setiap jam 6 sore, berdoa ini. Sure, it's a great thing, ya, it's a great thing to do that. Berdoa bersama dengan keluarga, meluangkan waktu untuk baca kitab suci dengan keluarga, doa rosario dan lain sebagainya. It's a great thing. But the kingdom of God in the family is not limited hanya dalam kegiatan-kegiatan rohani. Kerajaan Allah itu seringkali kan kita mengasosiasikan kerajaan Allah kegiatan rohani, ya. Kalau kita membangun kerajaan Allah, yang kita bangun adalah kegiatan rohaninya, doa bareng, siarah bareng, ke gereja bareng, misa bareng dan lain sebagainya. But it's not limited, bukan hanya dalam kegiatan rohani, tetapi dalam interaksi sehari-hari, mulai dari bangun pagi, dari aktivitas pagi, jaga anak, kerja dan lain sebagainya. Semua aspek kehidupan kita itu adalah bagian dari kerajaan Allah di dalam keluarga kita. Oke, thank you Wis ya jadi tadi kita dari jawabannya Wis itu kita jadi tahu ya bahwa yang namanya untuk mewujudkan kerajaan Allah ini dalam kehidupan kita itu memang nggak bisa kalau cuman untuk kegiatan rohani aja, tapi benar-benar segala aspek. Kalau teman-teman mungkin ikut yang waktu Cierna yang bawa, yang waktu tentang di pekerjaan, itu juga kita diingatkan nyambung kan sama sini. Kalau yang di hari ini mungkin lebih ke keluarga, yang waktu itu di pekerjaan. Tapi memang kita semua diundang, diajak dalam setiap apapun yang kita lakukan, mau di kerjaan lah, mungkin hubungan antara murid dengan guru mungkin misalkan, atau apapun, itu memang semuanya itu ya kita harus sesuai dengan apa yang kita juga diajarkan ya oleh Kristus gitu. Karena at the end
tujuan hidup kita semua semua manusia itu sama, kembali ke kerajaan Allah. Ya kita prepare-nya ya di sini. Kesempatan kita untuk prepare nanti masuk surga itu di sini. Kesempatan kita ya cuman sekarang ini selama kita masih hidup. Makanya tiap Jumat itu harus ikut Kombas atau Benediktus. Itu selalu Amin. Berdosa. Iya ingat. Nanti setiap Jumat disentil ya kan? Iya, biar tiap Jumat tuh dijewer lagi, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan kita kan semakin dikuduskan terus sampai ke goal terakhir nanti. Kudus kan. Kita ikutin terus ya. Betul. Supaya kita nih ini nih, Cik. Kita jadi bisa mempersiapkan keluarga kita untuk masuk ke Kerajaan Allah. Thank you, Kowis. Thank you. Kita belajar banyak banget malam ini. Thank you, Kowis. Kowis, sebelum kita penutupan, boleh nggak kok nanti Kowis doain untuk doa penutup? Oke, mari kita tutup pertemuan malam ini dengan doa dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang sungguh besar bagi kami semua, sehingga kami boleh tercipta di dunia ini, kami boleh berada di dunia ini untuk menjadi keluarga-Mu. Engkau menciptakan kami agar kami dapat mengambil bagian dalam kehidupan-Mu yang penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan kasih. Bapa, kami juga bersyukur pada kesempatan kali ini atas anugerah keluarga yang telah Kau berikan kepada kami dalam orang tua kami, saudara-saudari kami, dan juga sahabat-sahabat di dalam komunitas kami. Bapa, kami bersyukur atas orang-orang yang Kau tempatkan di dalam hidup kami, yang Engkau persiapkan untuk membantu kami bertumbuh di dalam kasih dan kekudusan. Bapa, kami percayakan orang-orang keluarga kami dan mereka yang kami kasihi dalam perlindungan-Mu, dan kami percayakan juga rencana-rencana masa depan kami di dalam penyelenggaraan-Mu, agar semuanya Tuhan boleh terjadi sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, demi kebaikan kami dan juga kebaikan mereka yang kami kasihi. Biarlah keluarga kami dapat menjadi sebuah tanda akan kerajaan-Mu di dunia ini bagi semua orang yang berjumpa dengan keluarga kami, yang melihat keluarga kami, agar ketika mereka melihat kami, mereka dapat melihat kerajaan-Mu, mereka dapat menyicip surga yang penuh dengan kasih. Bapa, kami percayakan semuanya di dalam tangan-Mu melalui perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Amin. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Thank you, Kowis. Thank you. Thank you.